Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. Aku wasiatkan kepada pribadi dan kepada para jamaah hendaknya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi orang-orang yang beruntung. Allah Ta'ala di Kitabul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang mulia, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam kondisi muslim. Muslim Islam di sini adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Waqala aidan, dan juga dijelaskan di dalam firman yang lain. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan berkatalah atau berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang benar, ucapan yang jujur, yang bisa mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kebaikanmu, memperbaiki amal ibadahmu, dan mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan Al-Qur'an dan mentaati Rasulnya dan meneladani sunnah-sunnah Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses hidupnya. Jadi orang yang sukses, kata Allah, adalah orang yang hidupnya senantiasa mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan dalam hadis Nabi yang mulia, ittaqillah haitsu ma kunta wa amil syai'al hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah, kata Nabi, dimanapun kalian berada. Hendaknya kalian senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintah-perintahnya. Maka niscaya Allah akan menjaga dirimu, Allah akan menjaga keluargamu, Allah akan menjaga semua apa yang kamu miliki di dunia ini. Jadi kalau kita pengen dijaga oleh Allah, diri kita, keluarga kita, harta kita, pekerjaan kita, semua apa yang kita miliki di dunia ini, maka syaratnya adalah kita menjaga Allah, menjaga syariatnya, menjaga perintahnya, menjaga hukum-hukumnya, dan menjaga firman-Nya. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, dalam kondisi kita kaya, dalam kondisi kita miskin, dalam kondisi kita senggang longgar, dalam kondisi kita sempit, atau dalam kondisi kita susah, tenang, bahagia, gelisah, dan dimanapun kita berada, dalam kondisi kita safar ataupun mukim. Wa bi syai'al hasanatan muha, dan hendaknya engkau iringi perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk kamu. Artinya, manusia tidak lepas dari perbuatan dosa. Setiap waktu, setiap saat
pasti dia melakukan dosa, melakukan kesalahan. Maka bagaimana cara untuk mengimbangi agar kita tidak banyak dosa, banyak kesalahan kepada Allah? Banyak kita istighfar, banyak minta ampun kita kepada Allah, dan juga kita ingini dengan perbuatan baik, dengan memperbanyak amal soleh kita. Maka insya Allah dosa-dosa yang kita lakukan setiap harinya ini bisa terhapus, bisa hilang dengan perbuatan baik kita, perbuatan soleh kita. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Tirmizi dengan sanad yang hasan, katakan, "Kullu bani Adam khata." Setiap manusia pasti berbuat salah, tidak ada yang tidak lepas dari kesalahan, pasti. Bahkan sehebat sahabat Nabi saja, sekelas sahabat Nabi saja, para sahabat yang mereka dijamin masuk surga pasti berbuat salah. Tidak ada yang masuk dari kalangan para sahabat Nabi. Tidak ada yang masuk. Tidak ada yang terbebas dari dosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang setiap hari kita banyak berbuat dosa, baik dosa yang tampak maupun dosa yang tersembunyi, yang Allah mengetahui apa yang kita perbuat. Maka kata Nabi, wa khairu khata at-tawwabun, dan sebaik-baik dosa yang kita perbuat maka dia langsung bertobat kepada Allah. Bagaimana tobatnya? Banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah, dan memperbaiki diri kita, menyesal atas apa yang kita perbuat. Kemudian Nabi menutup dengan kalimatnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan hendaknya kalian pergauli manusia, tetangga kamu, saudara kamu, jamaah kamu, sahabat kamu dengan perbuatan baik. Karena kalau kita mencontohkan perbuatan yang baik, maka kita akan dapat pahala yang mengalir. Contoh saja, kita ini punya HP atau handphone, kita ajak teman-teman kita supaya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita mentaati Allah, beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, menjaga kewajiban-kewajiban Allah, mengingatkan mereka kepada kebaikan ma'ruf. Kalau ada teman kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang melakukan bentuk kemungkaran, berusaha semampu kita untuk kita mengingatkan, untuk kita mencegah. Kenapa? Itulah yang dimaksud Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulan manusia dengan perilaku yang baik, dengan santun, bahasa yang baik, dengan hikmah, dengan bijak, dengan tidak marah-marah. Kalau kita ingin menegur saudara kita, tak boleh kita dengan emosi, tak boleh kita dengan marah-marah, bentak-bentak. Nah, itu bukan karakter orang beriman. Orang mukmin, kata Nabi Muhammad SAW, adalah apa? Yang mulia akhlaknya, yang mulia akhlak. Amalul mukminin iman ahsanul khuluq. Bahwa kesempurnaan iman seseorang mukmin itu dilihat dari akhlaknya yang baik. Kalau akhlaknya yang baik, bicaranya dia baik, perbuatannya dia baik, maka itu tanda salah satunya kesempurnaan imannya. Sehebat apapun orang ibadah, sebanyak apapun orang beribadah, tapi kalau dia tidak memiliki akhlak yang baik, nggak ada nilainya di hadapan manusia. Ingat, ya. Jadi itu bukan salah satu ukuran orang itu hebat ibadahnya. Banyak orang hebat ibadahnya, tapi di mata manusia, di hadapan manusia rendah dia. Kenapa? Karena tidak memiliki akhlak yang mulia. Jadi para jamaah, kalau kita pengen betul-betul menjadi orang yang sempurna iman kita apa? Yaitu hendaknya tunjukkan akhlak kita dengan baik, mulia. Cara kita bicara, cara kita berbuat, itu insya Allah bisa menjadi contoh, dan insya Allah itu menjadi pahala yang mengalir, mudah-mudahan insya Allah. Baik para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah sallallahu. Insya Allah ini kita sudah masuk 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Kita akan sedikit memaparkan, menjelaskan keistimewaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kalau kita kembali kepada ayat Allah, ada satu ayat dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah
ayat yang ke-36. Nanti bisa dibuka di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal ardh. Wa minha arba'atun hurum." Apa kata Allah? Bahwa ketika Allah menciptakan bulan yang jumlahnya 12, bersamaan Allah menciptakan langit dan bumi, maka di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Maka Nabi yang menafsirkan ayat tersebut. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita membuka juz yang ke-3, jilid yang ke-3, dikutip oleh Ibnu Katsir di situ, hadis ini sahih. Rawi Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dikatakan bahwasanya salatul mutawaliyat, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban. Di dalam sabda Nabi ketika menjelaskan 4 bulan haram, 4 bulan yang disucikan oleh Allah, kata Nabi SAW dilaksanakan dalam hadis tersebut, yaitu yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan di antara 2 bulan antara Jumadil Akhir dan juga Sya'ban, yaitu adalah Rajab. Itu 4 bulan yang diharamkan, yang disucikan oleh Allah. Kenapa kok disucikan? Apa maksudnya? Maksudnya apa ini? Maka dijelaskan bahwasanya kebiasaan orang-orang jahiliyah Quraisy Mekah dulu, itu mereka sangat berpegang teguh terhadap aturan. Jadi mereka punya aturan juga. Yang aturan ini pun disepakati oleh Nabi. Apa aturannya? Setiap datangnya bulan-bulan haram, mereka tidak boleh mengadakan peperangan. Harus gencatan senjata. Tidak boleh perang. Tidak boleh melakukan pembunuhan. Tidak boleh melakukan kerusakan. Tidak boleh saling menzalimi. Kenapa? Karena dianggap mereka punya pemikiran dan keyakinan yang kuat, yang ini menjadi falsafah mereka. Maka 4 bulan ini tidak boleh dikotori. Tidak boleh dikotori. Maka setelah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah di muka bumi ini sebagai rahmat dari alamin untuk memperbaiki keadaan umat, akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, maka Nabi pun mengatakan bahwa 4 bulan yang dimana pada zaman jahiliyah dulu pun itu merupakan bulan yang mereka muliakan, bulan yang mereka agungkan, bulan yang mereka sucikan, juga sama akan terus berjalan sampai hari kiamat. Maka 4 bulan ini tidak boleh terjadi peperangan, terjadi kerusakan, saling dolim-mendolimi. Apa yang terjadi? Maka kalau ini dilanggar, ini dijalankan dan tidak dipatuhinya, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Contoh, orang berbuat maksiat di bulan 4 bulan ini, di bulan-bulan suci ini, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, maka dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Orang minum khamr, orang berjudi, orang maksiat, orang memfitnah, orang mengadu domba, orang merampok, mengambil korupsi, membunuh, minum khamr, makan riba, persaksian palsu, menghina, mencaci maki saudaranya, dan banyak perbuatan dosa yang lain. Ketika dilakukan di 4 bulan ini, maka Ibnu Katsir mengatakan di anna aqallu wa lau minal ghairi. Jadi dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga ketika orang beramal soleh, berbuat kebaikan di 4 bulan ini, maka pahalanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Makanya sampai ada hadis Nabi SAW memberikan keistimewaan di antara 4 bulan ini. Ada 1 bulan yang dikhususkan oleh Nabi. Apa? Bulan Zulhijjah. Ini yang menjadi pembahasan kita insyaallah. Di bulan Zulhijjah, para jamaah Bapak Ibu, di bulan Zulhijjah yang sekarang kita ini menikmati dan merasakan bulan Zulhijjah yang Allah agungkan, yang Allah muliakan.
Maka sampai-sampai Nabi Muhammad SAW memberikan keistimewaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih baik, lebih utama dari segala amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang, dari amal soleh yang dikerjakan oleh seseorang, bahkan sampai jihad pun, Masya Allah. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr." Qalu, "Wala jihad ya Rasulullah?" Qala, "Wala jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dhalika syai'." Di dalam hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba ketika dia beramal soleh, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari yang lain, melainkan 10 hari tersebut, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sekarang kita masuk apa? 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini masuk lagi kan? Jadi kalau Bapak Ibu kita semuanya yang ada di sini, mulai tanggal 1 kemarin sampai Yaumun Nahar, hari penyembelihan kurban, kita beramal saleh, kita berbuat kebajikan, apa yang kita lakukan, yang kita mampu, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada jihad di jalan Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ingat, Nabi Muhammad SAW meneruskan hadisnya, tidak berhenti di situ. Illa rajul kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika syai'. Kecuali kalau ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya, kemudian dia membawa hartanya, harta yang dia miliki dibawa, dan jiwanya, nyawanya dalam rangka untuk berjihad, berperang di jalan Allah, membela kalimat Allah, agama Allah, dan dia tidak kembali kecuali mati syahid. Itu amal yang paling tinggi derajatnya. Cuma itu saja yang tidak bisa menandingi. Jadi ketika orang beramal 10 hari di awal bulan Zulhijjah, ini kalau dibandingkan dengan orang yang syahid di medan perang, ini nggak bisa mengalahkan. Tetap masih di bawah. Ingat ya, jangan kita sampai salah paham. Oh, nanti orang berperang di jalan Allah mati syahid kalah dengan 10 hari. Masih ada hadisnya. Kenapa? Karena di situ Nabi mengatakan illa, ada kalimat namanya harful istisna. Harful istisna itu dalam nahwu, dalam tatanan bahasa Arab ini menunjukkan adalah bentuk pengecualian. Jadi mengecualikan semua apapun perbuatan kecuali itu. Kecuali cuma satu saja, jihad. Kok bisa Ustaz? Berperang di jalan Allah sampai dia mati syahid ini nggak bisa ditandingi dengan amal apapun. Kok bisa saja? Bisa. Karena ini merupakan pernyataan Allah secara langsung diungkapkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-20. Apa kata Allah? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Tadi dibuka di rumah. Surat yang ke-9 ayat yang ke-20, Pak, insyaallah. Betul ya? Iya. Ini ada bukti. Apa kata Allah? Orang-orang yang dia beriman dengan keimanan yang benar, tauhid yang lurus, tidak tercampuri dengan kesyirikan apapun, dan dia berhijrah. Hijrah maksudnya apa? Hijrah itu adalah, kalau definisi hijrah adalah keluar dari tempat yang di situ bisa membahayakan imannya, membahayakan agamanya, membahayakan amal ibadahnya, menuju tempat yang lebih baik. Di situ bisa tenang, aman, damai, terjaga, terpelihara imannya, agamanya, dan amalnya. Itu hijrah. Kita misalkan tinggal di satu tempat, kampung. Kampung itu penuh dengan maksiat, penuh dengan prostitusi, penuh dengan perzinahan, banyak orang minum khamr, banyak orang judi, banyak orang sabung ayam, banyak orang makan riba, banyak kemungkaran-kemungkaran. Kita pindah. Itu hijrah. Pindah.
Cari tempat yang lebih aman, yang dimana itu komunitasnya Masya Allah penuh dengan bangsa Islam, banyak orang-orang solehnya, banyak orang-orang mukminnya, banyak orang-orang yang berilmunya. Nah itu hijrah. Bukan kok hijrah dari tempat maksiat menuju maksiat. Nah itu bukan hijrah. Dari tempat yang penuh dengan perbuatan bid'ah menuju tempat yang penuh dengan kesyirikan. Nah itu bukan hijrah. Ditambah lebih parah lagi. Ya, keluar dari perbuatan maksiat. Nah ini malah dia kumpul dengan orang ahli syirik. Nah ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi, ini bukan hijrah. Nah itu. Sebagaimana Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa di Madinah? Di Madinah karena Allah sudah siapkan tempat yang di situ betul-betul semuanya mendukung untuk perjuangan Nabi. Sampai Nabi diangkat menjadi pemimpin kepala negara, dan di situ dibersihkan tempat itu dari kesyirikan, dari penyembah berhala, dari penyembah patung, dari penyembah api, penyembah apa saja. Mereka dialihkan, diajar untuk menyembah Allah yang ahad, yang hanya satu. Sudah selesai. Itu hijrah. Nah, yang ketiga kata Allah, perhatikan dalam ayat ini, wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Setelah dia hijrah, maka dia berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah dengan apa? Hartanya dan nyawanya, sampai dia mati syahid. Kalau dia tidak mati syahid, hidup mulia, diberi kemenangan oleh Allah dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, untuk membela agama Allah, membela syariat Allah. Itu yang dinamakan jihad fisabilillah. Bukan membela kesekuan, bukan membela karena kelompok atau jamaah, atau membela sesuatu yang melenceng dari agama Allah atau bertentangan dengan aturan. Bukan, itu bukan jihad. Ingat ya, perhatikan definisi jihad. Apa kata Allah? A'dhamu darajatan indallah. Itu lebih a'dham. Di sini menggunakan isim tafdhil. Apa isim tafdhil? Isim tafdhil itu Bapak Ibu, itu maknanya sesuatu yang lebih. Jadi tidak ada amalan yang bisa menandingi jihad. Kenapa? Karena ini pahalanya a'dham, darajatan indallah. Derajatnya lebih tinggi di sisi Allah daripada amal-amal kebaikan yang lain. Kenapa? Jihad itu ujung-ujungnya meninggal. Siapa yang mau? Kalau nggak imannya kuat, wah parah, nanti keluar darah, nanti mati. Ujung-ujungnya nggak mati. Kalau orang sekedar amal soleh, sedekah, kurban, haji, umroh, mencari ilmu, nggak akan mati kalau nggak Allah takdirkan. Tapi kalau sudah berperang, itu musuh di hadapan, antara hidup dan mati, sudah dia pasrah kepada Allah. Kenapa? Ya sudah, dia relakan hidupnya kepada Allah. Dia jual nyawanya kepada Allah. Dalam rangka apa? Untuk membela agama Allah. Dibeli dengan surganya Allah. Derajat yang paling tinggi mah surga Firdaus. Inna Allah astagfir minal mu'minin anfusahum Allah bi'anul jannah. Sesungguhnya Allah sudah menjual, Allah membeli nyawa orang beriman itu, harta dan jiwa mereka itu dengan surga. Dan Bapak Ibu ya, jadi jihad itu paling tinggi. Ingat, kalau sampai dia mengatakan berperang itu kalah dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah, ini berdusta atas nama ayat Allah dan hadis Nabi. Satu, dia melanggar ayat Allah di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-20. Yang kedua, di dalam hadis-hadis Nabi banyak sekali secara mutawatir tentang keutamaan berperang di jalan Allah. Baik. Jadi pada intinya 10 hari di bulan Dzulhijjah ini memang lebih utama, lebih dicintai oleh Allah ketika orang beramal saleh, tapi tidak bisa mengungguli orang yang mati syahid di medan perang. Jadi kesempatan Bapak Ibu, kesempatan kita, mari perbanyak amal saleh. Perbanyak baca Qur'annya. Perbanyak ngaji. Tadarus di rumah. Perbanyak sedekah. Perbanyak puasanya. Puasa ada 2 ya. Bisa puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh. Sebagaimana dalam hadis sahih katakan dari istri Nabi ini, Nabi SAW ini pernah berpuasa selama Tis'ah bin Dzulhijjah, 10
9 hari dari bulan Dzulhijjah di awal. Tapi juga Nabi ketika ditanya tentang keutamaan 1 hari berpuasa di bulan Dzulhijjah, tanggal berapa? Tanggal 9. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 5 ya, kurang lebih ya. Jadi kurang 4 hari persiapkan. Siapkan iman kita, yang kedua kesehatan kita. Dari Qatadah, hadis Imam Muslim dari Qatadah radhiyallahu anhu, su'ila an yaum shaum Arafah. Ketika Nabi ditanya 1 hari puasa Arafah, pada waktu Arafah, ketika orang ibadah haji ini sedang di Arafah, maka kaum muslimin di luar Mekah yang tidak ibadah haji, maka dia dianjurkan untuk berpuasa 1 hari saja, masa banyak-banyak Bu, Pak. Ya, 1 hari aja. Masya Allah. Persiapkan diri kita, jangan malas-malasan ya. Apa kata Nabi? Qala ikafiru sanataini, sanatal al-madiyah wa sanatal al-mustaqbilah. Maka bisa menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah. Itu puasa sunnah. Puasa sunnah. Ingat-ingat tanggalnya, tanggal 9 besok. Ya, jatuh pada hari apa kalau ini Pak? Kamis ya? Ya, Kamis. Ya, Insya Allah hari Kamis. Nah, kemudian 10 hari dari awal di bulan Dzulhijjah, apa lagi amalan yang perlu kita laksanakan? Hanya ya silaturahim, berbuat baik pada kedua orang tua, yang menyambung silaturahim, menyambut fakir miskin, anak yatim, dan yang lebih urgent lagi penting adalah apa? An-nahar, ya, an-nahar. Syarat kita menyembelih hewan kurban adalah ketika mampu. Ya, ini pembahasan kita. Para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, maka yang perlu kita perhatikan pada hari nahar, ya, hari nahar penyembelihan hewan kurban ini, maka mereka yang belum mampu untuk menyembelih hewan kurban, insya Allah sudah dapat doanya dari Nabi. Nabi ketika menyembelih hewan kurban mengatakan, Bismillah, Allahu Akbar, hada minni wa min ummati. Apa kata Nabi dalam hadis sahih? Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar. Sembelihan ini ya Allah, terimalah dariku dan juga umatku yang belum mampu untuk berkorban. Jadi yang belum berkorban Bapak Ibu, niatkan yang akan datang hari ini, tahun ini nggak bisa, tahun akan datang, nggak bisa tahun akan datang, terus niat sampai kita mati yang penting ada niat. Maka kita sudah dapat pahala berkat doa dari Nabi, Insya Allah. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang paling penting ketika korban itu adalah niat ikhlas dalam diri kita. Makanya kalau kita ikhlas ketika kita berkorban, maka insya Allah kita akan bertemu nabi-nabi di telaga Al-Kautsar. Nggak percaya? Mana buktinya Ustaz? Kita buka di dalam surat Al-Kautsar. Bapak Ibu apa surat Al-Kautsar? Apa ya? Alhamdulillah. Prihatin nanti kalau nggak hafal. Ya, kalau belum hafal segera dihafalkan. Setelah hafal nanti dipahami. Jangan dihafalkan saja. Jangan dihafalkan saja. Pahami isinya. Apa sih maknanya, kandungannya di dalamnya? Bukan tafsirnya Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far At-Tabari, An-Nasir Asy-Syafi'i atau tafsir yang lainnya, terserah. Yang penting antum buka. Di mana? HP, manfaatkan HP-nya. Ya, sementara kalau di Play Store antum buka Ibnu Katsir itu sudah diterjemahkan. Kalau antum nggak punya uang sekitar kurang lebih 1 juta lebih, cukup antum bisa download di Play Store Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Ada. Nanti buka tafsirnya tentang surat Al-Kautsar. Ya. Orang yang menyembelih hewan kurban dengan niatnya ikhlas, di satu sisi dia juga menjaga sholat Idul Adha-nya, sholat sunnahnya, dan yang paling pokok dia menjaga sholat 5 waktunya dengan tertib dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Maka orang seperti ini dia akan bertemu dengan nabi-nabi di telaga Al-Kautsar. Mana Ustaz dalilnya? Kita buka ayat ini. Allah SWT mengawali dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, aku telah memberikan kepada kamu, kata Allah,
Siapa kamu? Ka di sini menunjukkan sebagai khitab ayatnya yang ditujukan kepada siapa? Domirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, domirnya yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad SAW karena bentuknya tunggal. Bentuknya tunggal. Ka inna a'toina kal kautsar. Kal ka di situ satu orang. Bentuknya mufrad, satu, bukan jamak. Berarti Nabi diistimewakan sama Allah. Kalau sampai Allah mengatakan inna a'toina kumul kausar, nah itu banyak orang, banyak nabi, ya banyak rasul. Tapi Allah langsung berkata kepada Nabi cuma pribadi. Ini menunjukkan bentuk rahmat kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai perkataan ini ditujukan hanya kepada Nabi apa? Disiapkan telaganya ini pada hari kiamat. Masya Allah. Bapak Ibu, pengen gak kita bertemu dengan Nabi nanti di Telaga Kausar? Pengen kan? Ada syaratnya. Perhatikan ayat ini. Ketika Allah turunkan ayat ini, suatu ketika antum buka di Ibnu Katsir, ya, tentang tafsir ini diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Nabi Muhammad SAW. Hadis ini Imam Bukhari, hadisnya sahih. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Sahabat Nabi menjelaskan ketika ayat ini turun, suatu ketika Nabi sedang di dalam masjid bersama para sahabatnya. Nabi duduk seperti ini, di situ ada banyak para sahabatnya. Saat itu pula Nabi kemudian kalau orang bilang dinglut apa? Menunduk. Nabi menunduk sebentar. Setelah Nabi menunduk sebentar, kemudian mendangak ke atas. Apa Rasulullah SAW jadi menunduk, kemudian rafa rasahu mutabassiman, kemudian mengangkat kepalanya sambil mutabassiman, sambil dia tersenyum. Tersenyum gini Nabi. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima dhahika. Ngapunten ya Rasulullah, permisi, saya tanya, kenapa Anda kok tersenyum? Ada apa ini? Nah, ini ada pertanyaan. Tanda tanya kan? Kenapa kok tersenyum? Apa kata Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad unzilat alayya suratun anifah." Qala bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka al-abtar. Baru saja diturunkan kepada gue para sahabatku satu surat yang luar biasa suratnya. Apa itu? Ini suratnya dibacakan oleh Nabi. Jadi asbabun nuzulnya turun ayat surat ini. Jadi Nabi tersenyum. Kenapa? Kabar gembira. Nabi disediakan telaga Al-Kautsar di surga Firdaus, nanti surga yang paling tinggi. Masya Allah. Nah, ketika ayat ini turun, maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak. Kalau terjemahnya di depan itu Al-Kautsar itu kenikmatan yang banyak. Itu maksudnya apa? Nabi yang menerjemahkan, Nabi yang menafsirkan. Apa kata Nabi? Al-Kautsar ai wa huwa nahrun fil jannah. Itu adalah sungai atau telaga, ya, di surga nanti, yang dimana telaga di situ banyak kubah-kubahnya, banyak bejana-bejananya yang banyaknya itu tidak terhitung seperti bintang-bintang di langit. Dan ada kubah-kubah di pinggir tadi yang terbuat, kubah-kubah itu terbuat, ya, dari perak, dari emas yang begitu berkilo-kiloan. Kemudian pasirnya terbuat dari yakut, ya, yang begitu indahnya seperti mutiara. Dan air di telaga itu atau di sungai mengalir itu, maka siapapun orang minum dia akan muda terus, tidak akan pernah tua. Dan air di telaga itu kata Nabi SAW, maka putihnya lebih putih warnanya daripada susu, dan lebih manis rasanya daripada madu kata Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, la yaridu min ummati, ada juga umatku yang mereka tidak akan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Kenapa? Karena telah terhalangi, dihalangi oleh Allah, nggak boleh masuk. Nabi mengatakan, ketika ada beberapa umatnya Nabi yang banyak sekali, banyak yang nggak bisa masuk, yang tidak bisa masuk banyak, lebih banyak yang tidak bisa masuk
Jadi ketika para ulama menjelaskan hadis ini, kenapa kok nggak bisa masuk telaganya Nabi? Nabi berdoa kepada Allah, ya Rabb, innahu min ummati, mereka juga umatku ya Tuhanku. Kenapa nggak bisa masuk? Masya Allah, begitu kasih sayangnya terhadap umatnya luar biasa Nabi. Nabi sampai perhatian kepada umatnya ketika ada umatnya yang nggak bisa masuk di telaga sampai dia itu kepengen mereka masuk semua, harapannya masuk semuanya, berkumpul lagi di telaga Al-Kausar. Di situ berkumpul semuanya. Apa kata Allah? Gila, Allah berkata kepada Nabi, ya Muhammad, innaka la tadri ma ada sebabnya. Muhammad, kamu tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh umatmu setelah kamu meninggal dunia. Apa yang dikerjakan? Kebiasaan umatnya Nabi ini selalu menyelisih sunnah-sunnah, membuat amalan-amalan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Ini yang paling dibenci oleh Nabi. Makanya sampai Nabi mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha wa tamassaku biha. Ya. Wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku, jangan kamu selisih sunnahku. Dan sunnah 4 khalifah yang mendapat petunjuk, pegang teguh, gigit dengan gigi gerahmu, kuat-kuat, jangan sampai lepas. Orang berpegang sunnah itu seperti berpegang dengan bara api, panas semua. Tapi kalau dilepas mati. Makanya banyak nanti umatnya Nabi pada hari kiamat tidak bisa masuk ke telaga Kausar. Kenapa? Karena mereka suka membuat amalan-amalan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi dalam hadisnya. Tapi mereka menganggap amalan itu baik, benar. Ada Nabi tidak pernah mencontoh. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi kita berharap sudah cukup kita beramal saleh, kita menjalankan amal ini sudah ditunjukkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang banyak sekali. Kita tidak akan pernah mampu. Gak usahlah kita membuat perbuatan-perbuatan amalan yang tidak ada dasarnya, petunjuknya, menyelisih sunnah-sunnah Nabi. Kenapa? Kalau tidak, jangan berharap kita bertemu dengan Nabi-Nabi di telaga Al-Kausar. Jangan berharap. Kenapa? Karena Nabi itu nggak senang kalau ada umatnya semasa hidupnya dia beramal menyelisih sunnah. Itu nggak senang Nabi. Penting ya Bapak Ibu ya, ini garis bawah ini. Makanya orang yang masuk telaga Al-Kausar nanti, mereka yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya Nabi. Jadi mereka yang tidak senang sunnah Nabi, jangan berharap bisa bertemu dengan Nabi nanti pada hari kiamat. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang kedua, ketika Allah sudah memberitahukan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan telaga Kausar nanti di surga Firdaus, maka ayat yang kedua perintah dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Muhammad, sampaikan kepada umatmu supaya mereka menjalankan sholat dan menyembelih hewan kurban. Jadi salah satu bentuk amalan yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi, dan dia akan berkumpul dengan Nabi di telaga Kausar apa? Sholat Idul Adha dan menyembelih hewan kurban. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW ketika ayat ini turun, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Nabi? Man kana Allahu sa'ah wa lam yudhi fa yarbanna masalana. Siapapun orang yang dikasih kemampuan harta, dia mampu dia. Beli HP mampu ya, tapi korban nggak mampu ya. Beli HP 3 juta, 4 juta, korban 2 juta nggak mampu. Siapapun orang dikasih kemampuan dia, keluasan rezeki, dia tidak berkorban. Saat itu pula jangan mendekati tempat ibadah sholat kami. Masya Allah. Sampai seperti itu tegasnya Nabi. Kenapa Nabi mengatakan musolana? Bapak Ibu, ini pertanyaan saya ya. Kenapa kok menggunakan musolana kok nggak masjidana? Kenapa kok musolana kok nggak masjidana? Kenapa? Karena sunnahnya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah lapang, di tempat yang terbuka. Sebagaimana jumhur ulama
Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan juga Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama salaf yang lain sepakat yang paling afdol, yang paling utama sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di tanah lapang, bukan di dalam masjid, bukan di dalam musola. Musola ini kalau orang Jawa ya, Indonesia musola ya. Di Arab itu nggak kenal musola, masjid kecil besar itu masjid. Yang penting digunakan untuk sholat lima waktu masjid namanya. Jelas ya Bapak Ibu? Kenapa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di musola, di tanah lapang, di jalan-jalan, di area pekarangan, di halaman-halaman rumah atau di halaman sekolah atau dimanapun di kantor? Boleh. Supaya satu, banyak kaum muslimin bisa sholat berbondong-bondong di situ sebagai syiar dakwah bahwa umat Islam itu bersatu. Wah, banyak orang kafir gentar. Satu. Yang kedua, supaya wanita-wanita muslimah yang datang bulan atau haid menstruasi itu bisa hadir tetap untuk bisa mendengarkan khutbah. Itu hikmahnya. Kenapa sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu di musola atau tanah lapang, bukan di masjid? Itu hikmahnya. Itu para jamaah Bapak Ibu dirahmati Allah SWT. Ya, jadi itu yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun orang punya kemampuan berkorban, dia tidak berkorban, maka jangan ikut sholat bersama kami. Kenapa? Di situ kalimatnya menggunakan fala yang korbannya. Non taukid. Apa non taukid? Bentuk penegasan. Tegasin. Jadi Bapak Ibu niatkan tahun ini nggak bisa korban, tahun depan saya akan korban. Insya Allah. Masjid-masjid sudah banyak yang korban ini. Terutama musola kita, di masjid kita ini, ya, Sadul Bakar ini, alhamdulillah, gak korban tahun ini. Mudah-mudahan namun dapat jatah nanti. Gitu ya. Para jamaah dirahmati Allah SWT. Maka yang terakhir adalah ibadah haji. Ibadah haji 10 hari dan juga orang yang melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah ini mendapatkan keutamaan juga. Orang yang dicintai oleh Allah. Tapi syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya orang ibadah haji dan umroh itu kalau nanti pulang jangan mau kalau dipanggil Pak Haji. Tuh, syaratnya berat loh Pak Bu. Gak mudah. Kenapa? Orang kalau sudah ibadah haji, Bapak Ibu, kalau pulang masih seneng, kemudian dia bangga dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Yang dikhawatirkan Nabi apa? Muncul riya. Muncul apa? Riya. Akhirnya niat yang pertama dia tulus karena Allah, mencari ridha Allah, dia ibadah di Baitullah Mekah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah, pulang sia-sia, hapus amalannya. Gara-gara apa? Karena dia kalau tidak dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, dia marah. Betul dia. Saya sudah habis 40 juta, ulang-ulang cuma dipanggil Pak Kaijo. Hajinya mana ini? Hilang semuanya. Betul Pak Boy? Hati-hati loh ya. Ini nggak main-main loh masalah ibadah haji ini ya. Karena ini berat. Memang itu dengan harta. Siapapun orang yang mampu dengan harta. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ila sabila. Ibadah haji adalah wajib yang dikerjakan siapapun yang mampu untuk Allah karena Allah mencari ridha Allah, bukan karena manusia. Jadi kalau orang pulang kok di situ ditulisi selamat datang Bapak Haji dan Bu Haja, ya. Kemudian dia melihat tulisannya atau apa namanya itu umbul-umbul atau background yang dipasang itu, alhamdulillah saya sudah haji dan alhamdulillah saya sudah dapat predikat haji dan hajah. Hilang pahalanya selama 40 hari ibadah yang dikerjakan di Masjidil Haram dan Madinah. Alhamdulillah. Mana dalilnya Ustaz? Hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Hajjil Mabrur, haji yang mabrur itu yang diterima oleh Allah yang bagaimana? Laisa lahu jaza ilal jannah, yang nanti akan mendapatkan surga dari ibadah haji kalau niatnya karena Allah. Jadi saya sarankan Bapak Ibu hadirin yang jamaah di sini, kalau nanti pulang
Sebisa mungkin kalau nanti disambut dengan tulisan apapun, no, nggak usah. Kenapa? Haji itu sama kewajiban sholat. Bahkan haji itu kalau sama sholat itu pahalanya lebih besar sholat daripada haji. Ya, nggak usah ditulisi selamat datang. Cukup doakan saja. Semoga selamat berangkat sampai pulang. Ada ustadz yang zaman itu ada banyak. Insya Allah yang sudah pernah ngaji punya ilmu, insya Allah dia tidak sampai seperti itu. Tapi yang nggak pernah ngaji merasa dia cukup dengan ilmunya, kadang-kala jaga niat itu nggak bisa. Iya, sholatnya dia ikhlas, tapi belum tentu hajinya ikhlas. Iya, korbannya ikhlas, tapi belum tentu hajinya ikhlas. Iya, dia banyak sedekah, tapi belum tentu hajinya ikhlas. Ikhlas itu di mana Ustaz? Di hati. Yang kedua, ikhlas itu dia menyembunyikan amal. Pengen tahu Bapak Ibu pengertian ikhlas? Saya ambil dari seorang ulama, Muhammad Al-Qurtubi mengatakan, al-ikhlas, al-mukhlis, orang yang ikhlas adalah apa? Alladzina yaktumunal hasanat kama yaktumunal sayyi'at. Orang yang ikhlas itu adalah gambarannya dia menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan perbuatan buruknya supaya tidak diketahui orang lain. Perhatikan, itu definisi ikhlas ya. Saya tidak yakin dan tidak percaya kalau orang sudah dikasih tulisan di atas besar spanduknya, itu dia bisa menjaga hatinya. Kenapa? Syaitan akan terus yuwaswisu sudurin nas. Berangkatnya ikhlas, pulangnya rusak amalnya. Betul gitu. Allah ini dijaga. Jadi kalau Bapak pengen haji, Ibu pengen ibadah haji, tidak usah dipakai tulisan-tulisan, cukup doakan saja. Semoga ibadah saya diterima oleh Allah. Cukup itu saja. Mana dalilnya Ustaz? Sebagaimana pesan Umar bin Khattab ketika dia melaksanakan ibadah umroh, maka dia pesan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tolong doakan saya. Seandainya saya meninggal dunia, mudah-mudahan saya syahid di sana. Seandainya saya pulang, mudah-mudahan Allah menjaga istiqomah amal ibadah saya. Jadi kalau Umar bin Khattab nggak mengatakan, tolong buatkan tulisan ya. Ya. Nggak usah, kalau Pak jadi bikin tulisan, ditelepon, nggak usah bikin tulisan. Biar hati saya tetap ikhlas, biar Allah yang tahu saja. Nanti biar semuanya 40 juta, hilang 40 juta. Ya. Jadi memang itu syaratnya ibadah haji umroh harus ikhlas hati. Ya, itu dijaga. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga ini bisa menjadi curahan bagi kita semuanya dan agar kita semakin paham tentang kedudukan keutamaan bulan Zulhijjah ini. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua.